Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-283 dengan judul Bishnu Rai. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, negara Nepal di Asia mempunyai sejumlah besar penduduk dengan bibir dan langit-langit mulut sumbing. Diperkirakan 1 dari setiap 500 kelahiran bayi mempunyai cacat ini, yang berarti lebih dari 40.000 orang. Bishnu lahir di desa terpencil di dekat Gunung Everest. Pada usia 16 tahun, dia menjadi anak tertua dari 5 anak. Sepanjang masa mudanya, dia merasa malu akan wajah yang jelek dengan bibir atas terbelah 2 kali memperlihat gigi spasialnya yang cacat dan sebuah tembusan sampai ke lubang hidungnya yang melebar. Lubang menganga di bagian atas mulut telah membuat kelangsungan hidup yang sulit dan ucapan yang tidak dapat dipahami. Ketika dia berumur 5 tahun, Bishnu berjalan 30 menit setiap kali jalan untuk bersekolah di sekolah dasar negeri terdekat. Tempat dia dan siswa-siswa sekolah lainnya menderita bibir sumbing dan langit-langit mulut sumbing bersekolah. Beberapa teman kelas mereka membenci kehadiran dari bibir sumbing dan hidup mereka menjadi sengsara. Sungguh menyakitkan untuk memiliki wajah yang cacat, kemudian dihina dan ucapan mereka yang tidak sempurna diejek. Setelah bersekolah selama 5 tahun, Bishnu berhenti sekolah untuk memulai bekerja. Dia dibutuhkan untuk mencari uang untuk menyediakan makanan bagi keluarga. Awalnya dia bekerja di tetangga, menanam dan memanen tanaman atau merawat binatang milik mereka. Kini mata kiri Bishnu terus-menerus berair akibat terkena tendangan kerbau air. Pada bulan Mei 1999, ia magang di sebuah perusahaan bisnis pakaian di Kathmandu, di mana dia belajar keterampilan menjahit. Begitu dia menyelesaikan magangnya, dia mendapat uang yang sebagian besar dikirim kembali ke keluarganya. Di Kathmandu, Bishnu mendengar tentang program bibir sumbing dan langit-langit sumbing dari Adra Nepal. Dia melakukan kontak dengan organisasi yang melakukan operasi perbaikan yang sepenuhnya gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada bulan September 1999, operasi Bishnu telah selesai, menciptakan wajah baru yang diimpi-impikannya. Dalam budaya masyarakat Nepal, usia 12-15 tahun adalah usia menikah. Dengan penampilannya yang semakin membaik, Bishnu kini memiliki harapan untuk memiliki kehidupan yang normal bersama suami dan anak-anak. Yesus berkata, dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Bagi Bishnu, janji ini sudah terpenuhi. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk membantu seseorang yang mengalami janji pemulihan dan harapan dari Tuhan? Begitu indah firman Tuhan kembali menceritakan kepada kita tentang seorang perempuan yang bernama Bishnu Rai, yang dikatakan ia terlahir dengan bibir sumbing, yang bukan hanya bibirnya saja tetapi dari langit-langit mulutnya hingga menembus kepada hidungnya. Tentu saja kita tahu bahwa jika seorang mengalami cacat fisik yang sedemikian rupa, tentu saja seringkali orang tersebut akan menjadi korban dari bullying oleh teman-teman di sekitarnya. Begitu pula juga dengan teman-teman yang sama-sama mengalami hal yang serupa. Dikatakan bahwa ketika ia berumur 5 tahun, ia harus berjalan sejauh 30 menit untuk sampai ke sekolah negeri di mana ia yang sebagai seorang penyandang sumbing, begitu pula dengan teman-temannya yang mempunyai cacat yang sama, akhirnya mereka bersekolah di satu sekolah. Tetapi dikatakan banyak dari anak-anak itu tidak bisa menerima kondisi mereka, di mana mereka mempunyai ketidaksempurnaan dalam diri mereka, terutama pada wajah mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika Bishnu ini sudah 5 tahun bersekolah, dikatakan ia harus berhenti sekolah karena 6 bersaudara, dan ia adalah seorang sulung dari 5 bersaudara. Tentu saja dikatakan ia mempunyai suatu beban yang dikatakan harus ikut memberi makan kepada keluarganya dan juga kepada adik-adiknya. Jadi di sini dikatakan ia akhirnya putus sekolah, tetapi bukan berarti kehidupannya berhenti di situ saja. Dikatakan ketika ia berusaha untuk bekerja, dikatakan seringkali ia bekerja di kebun karena ia harus menjaga binatang ternak dari keluarga mereka. Dan disitulah seringkali matanya berair karena terkena tendangan dari kerbau air yang mereka miliki. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia tetap terus bekerja, ia
tidak pernah mengeluh atas setiap kondisinya, tetapi ia berusaha untuk melakukan yang terbaik karena ia mengetahui ia mempunyai suatu tanggung jawab, yaitu keluarganya, bagaimana ia harus turut serta untuk menghidupi keluarganya. Sebagai seorang anak sulung, ia berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan semuanya itu adalah menjadi beban bagi dirinya. Mungkin bukan beban yang dalam konotasi negatif atau suatu tanggung jawab yang ia ambil, yang juga dibebankan oleh orang tuanya untuk ikut menghidupi keluarga mereka. Dan di sini dikatakan pada bulan Mei tahun 1999 ia magang di sebuah perusahaan bisnis pakaian di Kathmandu, dan di sanalah ia akhirnya setelah lulus dari sebuah sekolah keterampilan menjahit itu, ia dikatakan mulai berhasil untuk mendapatkan uang, dan sebagian besar uangnya yang ia miliki tentu saja kita tahu pasti akan dikirimkan kepada keluarganya. Dan disitulah dikatakan di Kathmandu itulah ia akhirnya bertemu dengan ADRA, yaitu organisasi yang memberikan bantuan secara gratis untuk memperbaiki kondisi cacat yang dimiliki oleh orang-orang yang menderita sumbing tersebut. Dan di sanalah ia berusaha untuk menghubungi ADRA tersebut, dan di sanalah akhirnya ia mendapatkan satu kesempatan untuk pemulihan, yaitu diperbaiki setiap kecacatannya itu sehingga ia mempunyai wajah yang baru yang dikatakan mempunyai suatu kepercayaan diri karena wajah tersebut adalah wajah yang diidam-idamkan olehnya. Tentu saja adalah wajah yang sempurna yang sudah tidak mengalami cacat di mana itu terdapat di wajahnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam budaya masyarakat Nepal usia 12 sampai 15 tahun itu adalah usia menikah. Dan ketika Bishnu ini sudah mempunyai wajah yang baru, ia mempunyai suatu kepercayaan diri untuk bisa meneruskan kehidupannya, bahkan untuk menikah pada akhirnya nanti. Dan di sini dikatakan bahwa Bishnu ini sudah mendapatkan janji yang Tuhan berikan. Mungkin janji yang Tuhan berikan itu adalah digenapinya mungkin nanti bagi beberapa orang yang merasakan hal tersebut. Tetapi tentu saja bagi kehidupan seorang Bishnu yang tadi yang menderita sebuah kecacatan, ketika ia sudah diberikan satu kesempatan untuk diperbaiki semuanya, maka di sanalah kehidupannya berubah. Ia melihat bagaimana Tuhan sudah memperbaiki kehidupannya, memberikannya suatu pengharapan yang baru. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Bagi Bishnu, janji ini sudah terpenuhi. Dan di sini juga dikatakan, apa yang Anda dapat lakukan hari ini untuk membantu seseorang yang mengalami janji pemulihan dari harapan Tuhan? Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa mungkin di sekitar kita mungkin tidak ada orang yang mengalami hal yang serupa, tetapi mungkin orang tersebut atau orang-orang di sekitar kita mempunyai masalah atau kecacatannya masing-masing. Mungkin kita tidak melihat cacat secara fisik, tetapi mungkin mereka mengalami suatu tekanan batin atau suatu penyakit mental yang mereka alami, yang mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi melalui hubungan yang erat kepada orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan akan penyakit orang yang mungkin mereka alami, yaitu mereka mungkin mengalami keputusasaan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka mempunyai suatu beban yang berat yang mereka alami. Disinilah kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan sudah memberikan suatu pemulihan bagi kehidupan kita, kita tahu bahwa kita yang mengaku anak-anak Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Tuhan selalu membimbing kehidupan kita. Bahkan melalui hal-hal yang terkecil sekalipun, Tuhan selalu pegang kendali atas kehidupan kita ketika kita mau untuk memberikan kendali itu kepada Tuhan. Dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang turut campur dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, tentu saja kita bisa rasakan kalau kita mau menghitung setiap berkat Tuhan. Kalau kita mau untuk menghidupkan setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dan kita mau menyalurkan berkat itu juga kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita untuk memberkati mereka sama seperti Tuhan sudah memberkati kita. Dan di sini juga dikatakan apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang di lingkungan sekitar kita. Hendaklah di sini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita harus peka terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita untuk menjadi berkat bagi mereka dimanapun kita berada. Dan kita tahu bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu adalah untuk suatu maksud. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu hal bagi orang-orang tersebut, untuk mereka boleh juga mengenal kasih Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan mereka juga, sehingga mereka pun mempunyai suatu pengharapan yang baru. Dan di sini juga dikatakan bahwa sebuah kecacatan itu
mungkin di dunia ini sudah bisa diperbaiki oleh para ahlinya. Tetapi tentu saja kecacatan rohani itu hanya Tuhan saja yang bisa memberikan pemulihan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tentu saja dengan senang hati membukakan pintunya untuk bisa menyambut kita dan akhirnya memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru. Kalau kita mau untuk dipulihkan, untuk mau mempunyai suatu kehidupan yang baru. Mungkin masa lalu kita kelam, mungkin masa lalu kita mempunyai banyak hal yang membuat kita begitu trauma akan kehidupan kita. Tetapi kita jangan berputus asa, karena dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita di dalam lingkungan keluarga kita, baik itu dari orang tua ataupun sanak saudara kita, di sanalah adalah tempat yang terbaik untuk menjadikan kita seorang yang kuat, untuk menjadikan kita seorang yang mempunyai suatu motivasi dalam kehidupan kita kalau kita mau mengambilnya dalam hal yang positif. Dan mungkin di sanalah Tuhan menempatkan kita untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Mungkin bukan dalam lingkungan yang besar atau skala yang besar dalam lingkungan masyarakat. Mungkin kita harus menjadi berkat dulu dalam lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kita terlebih dahulu. Melalui satu perubahan dari anggota keluarga yang ada, di sanalah keluarga itu bisa dipulihkan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita bisa dipulihkan, dan kita bisa melihat bahwa mengikuti jalan Tuhan itu adalah jalan terbaik yang bisa kita ambil, yang bisa kita pilih dalam kehidupan kita. Di samping kita mau mengikuti jalan-jalan kita sendiri, dan ketika kita mau mengikuti jalan kita sendiri, tentu saja mungkin akan banyak pencobaan yang akhirnya kita alami. Tetapi itu mungkin Tuhan izinkan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Mungkin sama seperti bangsa Israel ketika mereka sudah diberikan jalan oleh Tuhan untuk langsung sampai ke Kanaan dalam waktu beberapa hari, tetapi mereka mencari jalan mereka sendiri. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, mereka berputar-putar selama 40 tahun. Tetapi pada akhirnya pun mereka akan sampai ke dalam tanah Kanaan itu, tetapi dalam waktu yang berbeda. Dan tetap di sana juga Tuhan mengizinkan untuk hal tersebut tetap terjadi, karena Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya. Tuhan tidak mau memaksakan kehendaknya, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diktator, tetapi adalah Tuhan yang maha pengasih, yang memberikan kepada kita suatu kuasa untuk memilih. Dan di sanalah Tuhan memberikan kepada kita suatu pilihan untuk memilih kehidupan yang baik dan benar, atau memilih berdasarkan pemikiran-pemikiran keduniawian kita atau kedagingan kita. Dan di sanalah fungsi kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita jangan salah memilih dalam kehidupan kita, yang akhirnya membawa kita dalam pencobaan yang kita cari sendiri. Tetapi ketika kita mau bergantung kepada Tuhan, mungkin jalan itu tampaknya itu begitu sukar, tetapi ketika kita menjalaninya, kita tahu bahwa Tuhan selalu berada di depan kita, menjadi penolong bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan di sanalah kita harusnya mempunyai suatu kedamaian, karena kita tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan biarlah melalui pembacaan yang begitu singkat ini, kita kembali diingatkan untuk selalu boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan di sanalah, di tempat dimana kita berada, kita selalu bisa untuk memberikan sebuah kasih atau sebuah pengharapan kepada lingkungan di sekitar kita ketika kita sudah memilikinya terlebih dahulu. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaannya selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.